Ini Pak Rizal Kumbang. Rizal Sikumbang. Aslinya Minangkabau. Aslinya Minangkabau, jadi orang Sumbar. Nah, ini orang Sumbar, saya Jawa Barat. Beliau juga dari konsultan Bandek TPMA, Pak. Simuk Pusat TPMB. Jadi kita ada Bandek TPMA, B, ada juga IPIM dan ada database. Satu lagi rekan yang trio ini akan mencoba memfasilitasi ini adalah Pak Sauki, Nur Sauki. Beliau dari asli Makassar, Pak. Asli Makassar, jadi beliau seorang pelaut ulung, Pak. Nah, adapun saya tidak akan banyak memimpin diskusi karena saya akan mencoba merumuskan hasil diskusi langsung dalam sebuah tulisan, mencoba meracik gitu kan hasil diskusi. Nanti akan dibantu diskusi oleh langsung dipimpin oleh Pak Kumbang untuk memimpin forum diskusi ini. Dan ini nanti akan mencoba menuliskan hasil pembicaraan diskusi kita dalam nanti langsung ditayangkan. Sementara saya akan mencoba merumuskan dalam bentuk rumusan hasil ini. Oke, itu. Silakan selanjutnya Bapak nyebutkan dari provinsi mana, jabatan sebagai apa, dan nama. Nama saya Khairuddin dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh, jabatan Kasih Irigasi. Baik, nama saya Raja Mahesa dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh, staf program. Nama saya Abdi Mulya dari Dinas Pengairan Provinsi Aceh, staf program. Nama saya Handoko dari Dinas PUPP Provinsi Kepri, jabatan Kasih Pelaksana Sumber Daya Air. Nama saya Arif Nur Cahaya dari Sekretariat Dinas Sumber Daya Air Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Nama saya Nur Kholis dari bidang sumber daya air dan drainase DIY, posisi sebagai staf bidang sumber daya air. Terima kasih. Nama saya Arfandi dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, jabatan fungsional teknik pengairan muda. Saya Abdul Razak, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, nama saya Ismawati dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Kasih Tata Kelola Irwa. Nama saya Wazir dari Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, staf bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Nama saya Kusman dari Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, staf sub bidang perencanaan wilayah 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oliska Projowita Isa, Perencanaan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Saya Aisyah Ibrahim, Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Saya Molan Taludio, Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Saya Muhammad Zulkarnain, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Saya Erna Yola dari Dinas PU Provinsi Gorontalo. Saya dari nama saya Sarintan Malanawa dari Dinas PU Provinsi Gorontalo. Nama saya Nariman dari Dinas PUPR Gorontalo. Nama saya Dede Oktria dari Dinas PUPR PSDA Provinsi Sumatera Barat. Nama saya Ricardo dari Dinas PUPR Provinsi Maluku, staf SDA. Nama saya Mesak Terlihala, Dinas PU Provinsi Maluku, bidang PSDA. Terima kasih Pak. Nama saya Ahmad Anis Litiloli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, bidang sumber daya air, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian. Terima kasih. Nama saya Wandi Saleh dari Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, jabatan Kepala Seksi Perencanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Saiful Amin, Kepala Bidang Sumber Daya Air Provinsi Maluku Utara di Dinas PU Provinsi.
Nama saya Anwar Herullah. Saya dari Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai staf teknis irigasi. Terima kasih Bapak Ibu. Walaupun saya belum bisa. Oh maaf, masih ada yang kelewat ya. Lanjut Pak. Saya Ridwan dari Dinas PUPR Provinsi Jambi, staf teknis bidang irigasi dan kegiatan irigasi dan rawa. Nama Ari Sugiarto dari Dinas PUP SDM DIY dari staf OP. Saya Meidi Pangemanan dari Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara di bidang sumber daya air. Saya Nixon Lungkang dari Bapeda Provinsi Sulawesi Utara sebagai pelaksana teknis di bidang pengembangan wilayah dan infrastruktur. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Walaupun saya belum tentu bisa mengingat semua, mudah-mudahan bisa lebih ingat kalau ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya cermati ini memang bisa dikatakan para pakar di bidangnya, pengalamannya cukup mumpuni ya kalau dari segi keberagaman bidang. Dan ini mudah-mudahan diskusi ini tentu diharapkan bisa lebih bagus gitu, karena nanti hasil diskusi ini tergantung pada keaktifan Bapak semua. Hanya mungkin sebagai aturan main bahwa kita tidak bisa mendiskusikan satu tema dan membuka seruang ini untuk semuanya. Kenapa? Ada 9 subtema yang akan kita bahas. Kalau 9 kali sekian orang, nggak kebayang ya Pak, kapan kita bisa selesai gitu. Jadi sebelumnya kenapa saya sampaikan agar tidak ada kekecewaan di antara kita. Jadi poin itu kalau satu poin kita bahas paling hanya 2-3, setelah itu kita lanjutkan berikutnya. Nah, adapun nanti kita tetap membuka ruang untuk mencurahkan ide pemikiran bagi yang kebetulan tidak sempat untuk diberikan oleh pemandu itu waktu, silakan nanti ditulis dan disampaikan kepada pencatat proses untuk kita rekap. Itu mungkin ya Pak aturannya, agar bahwa kita satu sisi kita ingin optimal, satu sisi kita ada batasan waktu. Nah, sebagai gambaran bahwa kita akan kita akan mendiskusikan mengenai kita dari segi judul rapat asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi pengolahan sumber daya air. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah adanya integrasi pengolahan sumber daya air. Tentu tema ini bukan asal bagus dari segi narasi aja. Tentu ada sesuatu yang kita harapkan. Dan saya kira ini menjadikan sesuatu yang fenomena klasik ya. Masalah klasik dimanapun pertemuan, bahwa integrasi ini suatu yang susah, mudah dikatakan, tapi sulit untuk diimplementasikan. Kita paham kadang-kadang punya ego masing-masing, atau mungkin tadi tumpang tindih kebijakan atau apalah bla bla bla. Nanti silakan Bapak nanti melakukan eksplorasi. Jadi kita bagi bahwa kewenangan kita bagi tema kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Kalau Bapak orang dari utusan provinsi, kenapa saya sampaikan bahwa kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, apa saja kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dalam rangka integrasi pengolahan. Karena gini, kalaupun Bapak dari provinsi, tapi mungkin mengetahui kewenangan daerah, dan kalau memang kewenangannya hanya dilakukan oleh provinsi, sementara tingkat daerah, tingkat pusat pun tidak melakukan kolaborasi, kewenangan, atau ada integrasi, saya kira akan sulit terlaksana. Sehingga walaupun kita melakukan provinsi, kita coba bagaimana kewenangan pusat, provinsi, tentu Bapak lebih tahu provinsi, apa yang tahu kabupaten bagaimana. Yang ideal seperti apa? Setelah itu kita akan bahas kondisi realnya.
realnya bahwa idealnya bla bla bla, menurut teori bla bla bla, menurut ideal. Tapi belum tentu kondisi realnya seperti apa. Itu sebuah masalah ungkapkan. Setelah itu strateginya harus seperti apa agar integrasi kolaborasi sumber daya air ini plus dalamnya ada air irigasi bisa betul-betul terwujud dengan baik. Itu. Yang berikutnya bahwa kita akan juga membahas mengenai tema 2, kelembagaan dan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa ada kelembagaan pengelola KPI saja, kelembagaan pengelola irigasi misalkan, atau ada dewan air dan sebagainya. Bagaimana peran kelembagaan dalam pengelolaan dan pelaksanaan integrasi sumber daya air? Kelembagaan di sini silakan. Ada banyak, jadi bagaimana tentang peran Komir, bagaimana peran PUPR, peran pertanian, peran Bapeda, KPI-nya dalam integrasi. Terus bagaimana SDM-nya? Apakah SDM-nya mendukung tidak? Kalau tidak, atau mungkin ada yang perlu ada peningkatan kapasitas dalam hal apanya? Dan seterusnya nanti kita coba tema ketiga. Tema ketiga bahwa tadi pun saya dengar bahwa dalam diskusi kemarin tadi saya lupa. Adanya penganggaran, adanya perlunya dukungan penganggaran, pengelolaan dalam pengelolaan pengembangan pengelolaan sumber daya irigasi dan RPP rencana. Nah, RPP rancangan peraturan pemerintah tentang irigasi. Jadi kita pun akan mencoba bagaimana sejauh ini anggaran, apakah ada political will untuk PSDA, untuk SDA dan dalam irigasi. Kalau tidak harus seperti apa? Dan juga diharapkan nanti ada masukan tentang bagaimana konsep peraturan pemerintah tentang irigasi. Walaupun RPP ini memang tidak bisa kita bahas hanya berapa menit, berhari-hari pun banyak, tapi setidaknya ada masukan walaupun dalam lingkup global. Kita tidak akan membahas detail karena kalau bahas detail tentu kita harus buka draftnya pasal per pasal, tidak. Tapi kira-kira ide apa untuk RPP? Karena ada berapa Pak? RPP ini lahir dengan mengakomodir dari beberapa pertemuan ini menjadikan sebuah masukan. Rancangan-rancangan itu. Nanti bagaimana seperti apa kita bahas. Saya kira ini walaupun dan lain-lainnya silakan mau ditambah tema lain pun kalau itu saling akan menguatkan hasil ini. Tapi yang pasti bahwa kita berharap tidak terlalu banyak yang kita bahas, tapi yang dibahas itu betul-betul akan sangat padat, sangat bagus dan penting untuk menjadikan sebuah rekomendasi. Saya kira pengantarnya itu Pak. Selanjutnya saya akan melakukan tugas mereview terhadap diskusi ini dan akan langsung dipimpin oleh senior saya, Pak Kumbang, Pak. Silakan Pak Kumbang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih Pak Nurdin atas kesempatan. Sekarang saya mencoba memandu kegiatan diskusi. Tapi sebelum memandu saya mencoba mengingatkan ingatan saya masih kuat apa enggak gitu ya. Tadi bapak-bapak sudah mengenalkan diri, mulai dari Aceh, Puhaba, Get Mantong, itu Aceh. Ada dari Jambi, wong Kidul Galo, nak makan, dokter dari Jambi, kan? Ada orang Melayu nih, dari mana kan? Melayu. Ada lagi kawan kita tari dari Kledok, makanan Kledok. Ini Sulis Tengah di bapak, Kledok bawang ya. Ada kita lagi saudara kita dari Gorontalo, Atialuoti, Lialio. Kian baju ngana ketawa jongon pagi itu dang, kong pagi itu tuh Pak Semnado. Baru kita pergi ke mana nih? Ada bapak kita beta bu saudari Ambon, dong begitu juga sudah tuh. Di Ambon memang. Nah ada lagi bapak saya dari Martin pas lagi Maluku Utara, biasa sudah terada orang Ternate sudah tidur, Ternate itu biasa.
Kemudian ada saudara saya, mas saya di Jogja. Alhamdulillah dengan kegiatan seperti ini, alhamdulillah saya mampir ke tempat-tempat bapak-bapak selama ini di daerah-daerah yang Indonesia ini. Jadi itu pembukaan. Jadi sebelum kita mulai Pak, sebagai paparan dari Pak Sucipto tadi, dari pemerhati kita dalam irigasi ya Pak ya, ada perubahan kewenangan yang di RPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 bahwa kewenangan pusat itu ada 3.000 hektar ya Pak ya, di atas 3.000 hektar. Nah provinsi berkisar di antara 1.000 sampai 3.000 dan kabupaten di bawahnya. Nah ini yang sangat menarik, di RPP ini ada perubahan kewenangan, ada sepertinya pusat mengambil banyak lahan ini, sehingga di provinsi cuman dibatasi sampai 2.000, kemudian kabupaten 500 sampai 2.000, dan bahkan ada kewenangan desa. Ini yang sangat menarik yang kita mungkin perlu kita cermati bersama, seperti apa idealnya yang kita harapkan untuk di mana ya, untuk dilakukan di provinsi kita masing-masing lah, karena kita 3 provinsi bapak-bapak. Nah begitu juga tadi saya melihat juga di paparan beliau, kewenangan ini apa ya, terkait OP yang dilakukan oleh, biasanya semua kewenangan itu adalah terutama tersier ya, itu dilimpahkan kepada petani, tapi dalam RPP saat itu ada kewenangan pusat untuk melakukan OP dan perawatan terkait saluran primer dan saluran tersier. Ini sepertinya satu hal yang sangat sangat menggembirakan, terutama para petani P3A ini menjadi kendala untuk OP karena terkait pembiayaan atau dana akdotnya gitu Bapak. Nah saya tidak berpanjang lebar Bapak, kita diskusi saja terkait materi kita pertama. Pertama ini Pak, kami mau mendiskusikan Bapak, pendapat Bapak terkait pertama ada kabupaten, kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dalam rangka intensif pengelolaan sumber air. Nah, yang kami mau tanyakan dan dalam diskusi ini idealnya yang menurut Bapak, pandangan Bapak, Ibu-ibu yang ada di sekarang sini, seperti apa idealnya kewenangan pemerintah pusat mau provinsi atau kabupaten, sehingga integrasi terhadap pengelolaan sumber air ini berjalan dengan simultan gitu, dengan berkelanjutan gitu. Tidak seperti sekarang misalkan ya Pak, yang pernah kami lihat di bawah, misalkan anggaplah di level provinsi mesti BWS-nya melakukan perawatan di tingkat sekunder dan primer, tetapi kalau tersiernya nggak dirawat juga kan bukan percuma ya, tidak optimal juga hasilnya. Kenapa? Karena air yang menyampai kepada petani sendiri akan terjadi kebocoran. Ini yang menjadi permasalahan kita juga. Nah ini kami mohon pendapat Bapak-Bapak, seperti apa idealnya menurut pandang Bapak terkait kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam interaksi pengelolaan air. Mungkin silakan Bapak-Bapak, mungkin apakah mau caranya berangkat tangan atau gimana? Saya persilakan. Mungkin silakan Bapak-Bapak, ada mungkin yang punya pendapat gitu Pak. Ya, Ibu dulu ya. Ibu, ya ini gender nih, kalau orang bilang gender. Terima kasih Ibu. Silakan dari Ibu kan nama, kemudian ya nama aja dari provinsi mana gitu. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Yola dari PUPR Provinsi Gorontalo, bidang SDA, terkait dengan kewenangan antara pemerintah pusat, daerah dengan kabupaten. Untuk informasi sebelumnya Pak, kita bidang irigasi kemarin ada revisi Permen PUPR nomor 14 tahun 2015, di mana kita itu kemarin itu sempat mengikuti kegiatan satu peta, dan itu sudah dilaksanakan dan sudah ada berita acara. Jadi di hasil IGT kita itu untuk bidang irigasi itu sudah tidak ada lagi tumpang tindih antara luasan kewenangan pusat, daerah maupun kabupaten. Jadi
untuk berita acaranya itu dari yang tadinya hasil dari data Permen PUPR nomor 14 itu ada beberapa daerah irigasi yang sudah masuk dari provinsi ke pusat, ada yang dari kabupaten masuk ke provinsi, dan itu sudah ada berita acaranya, Pak. Jadi untuk kewenangannya itu yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah kita kalau seandainya jadi RPP perubahan kewenangan dari yang tadinya provinsi 1.000-3.000 jadi 500-2.000, apakah dia masih mengikuti aturan Permen PUPR nomor 14 atau sudah hasil IGT? Karena IGT itu, Pak, sudah ada berita acara antara pusat, daerah sama kabupaten yang sudah memiliki luasan masing-masing, dan itu sudah tidak tumpang tindih lagi, Pak. Kemudian terkait dengan ini, Pak, dengan jaringan tersier, sesuai paparan tadi kan untuk yang untuk alternatif kedua itu, yang mana yang tersier itu kan jadi urusannya pemerintah. Sekarang itu kan bansos untuk tersier itu kan ada di balai, dan itu P3 itu mendapat bantuan dari balai itu, dia masuk di kewenangan mana saja, Pak? Jadi dia masuk di kewenangan pusat, provinsi, sama daerah. Yang untuk kalau seandainya RPP jadi, bagaimana dengan bansos yang ada di balai, Pak? Sedangkan mereka itu ada P3 itu masuk di kewenangan di provinsi juga. Apakah kita perlu membuat regulasi tersendiri terkait bagaimana nantinya untuk pekerjaan-pekerjaan tersier, sedangkan di balai ada dana bansos untuk pekerjaan? Terima kasih, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan dijelaskan juga secara undang-undang ya. Kalau sebelumnya kan tersier itu kan masih menjadi kewenangan di tersier petani itu sendiri ya. Artinya balai atau dalam hal ini PWS bagi kita ya, kewenangannya sampai sekunder saja, tidak sampai tersier. Nah, sehingga dalam hal kemarin-kemarin itu terjadi stagnan apabila sekunder diperbaiki primer, akan menjadi permasalahan di tingkat tersier. Nah, tapi kalau menurut kewenangan tadi, artinya kalau melihat dari kita RPP tadi ya, ada kewenangan pusat dengan menanggulangi OP-nya dengan salur primer dan tersiernya. Nah, kita mungkin menunggu ya penjabaran dari hal itu sendiri, seperti apa penganggarannya, apakah sifatnya nanti di-TP-kan atau didekonkan. Nah, ini yang belum ini ya menjadi menjadi kelihatan sepertinya seperti apa gitu. Karena kalau di tadi itu kelihatannya sepertinya masih pusat akan melakukan di perubahan itu ya di RPP ya. Nah, cuman mungkin nanti saya akan minta bantuan untuk menjawab terkait undang-undang yang lebih berkompeten nanti ya, mungkin dicatat sendiri dulu Pak Mas Azam atau siapa nanti ya. Kalau secara ini ya, secara detail saya kalau untuk itu kan akan disampaikan oleh Mas Azam atau yang lain kawan-kawan nanti ya, Bu ya, karena kewenangan saya dalam hal ini untuk menjelaskan gitu. Tapi substansinya artinya kita berharap idealnya menurut Bapak Ibu, kebijakan pusat, provinsi, kabupaten sampai ke bawah, sehingga kebijakan itu menjadi menjadi mulus gitu, Bu. Lancar ya, tidak terkait seperti yang saya bilang tadi. Kalau BWS hanya memperbaiki hanya sampai sekunder saja, di tersiernya tidak diperbaiki, kan akhirnya juga petani juga tidak mendapat air ya. Karena berdasarkan pengalaman kemarin kita melihat justru kerusakan itu banyak di saluran tersier, Ibu. Nah, itu yang kita gali, pandang Bapak Ibu, idealnya seperti apa kebijakan yang artinya sinkron dengan kebijakan di lab dari mulai pusat, provinsi dan kabupaten, Ibu. Itu yang kita mau gali dari Bapak Ibu sekarang ya. Tapi nanti kita akan catat itu pertanyaan Ibu, akan dijawab oleh bapak-bapak kita atau kawan-kawan kita dari Bangta sendiri.
Mungkin Bu, ada atau yang ada lagi yang silakan. 1, 2, sebentar. Ya, Bapak ini dulu ya. Ini. Oh, Bapak ini ya. Oke, sebentar Pak ya. 1. Kearifan lokal dalam penggunaan istilah-istilah keirigasian dari SOP. Saya sebutkan istilah keirigasian agar bukan SOP doang. Yang berikutnya, diperlukan peran aktif dari lembaga koordinasi pusat dan daerah untuk bisa mengkonsolidasikan seluruh program kesehatan terkait dengan sumber daya air dan irigasi serta menggali potensi pemanfaatan sumber pengirian lainnya untuk mendukung atau menunjang pembangunan infrastruktur sumber daya dan irigasi. Koordinasi daerah dan juga ya. Yang berikutnya, membangun serta meningkatkan sinergitas melalui kolaborasi serta partisipasi masyarakat atau penerima manfaat air lainnya dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya air agar mampu menghasilkan output secara maksimal dan berdampak pada peningkatan. Lanjut, poin 8, dalam mendukung pencapaian target nasional bidang sumber daya air diantaranya dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Oke, ini ya Pak, 8 tapi cuma tinggal 2 lagi. 12. Saya kira sementara ini udah ini Pak. Ya, setelah itu. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Sekretaris Dijen Bina Pembangunan Daerah, Ibu Sri Purwaningsi SHMAP. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bapak. Mohon izin, Ibu, mohon perkenan untuk menutup kegiatan rapat asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi pengelolaan SDA pada hari ini 16 Juni 2022. Waktu dan tempat kami persilakan, Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang saya hormati Bapak Ibu para Direktur yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Pak Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2, Bapak Direktur Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Ibu Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu dari pemerintah daerah yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang hadir secara online maupun yang hadir secara langsung. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena atas ridhonya maka selama 3 hari ini, dari tanggal 15 sampai dengan 17 Juni, masih sampai besok ya, 17 Juni, antara rapat asistensi dan supervisi dalam rangka integrasi program pengelolaan sumber daya air di daerah berjalan dengan lancar, dan kita semua diberikan kesehatan, bisa tetap hadir bersama-sama mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang saya banggakan, bicara tentang sumber daya air, sama-sama kita pahami bersama bahwa ini adalah urusan wajib kita. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan urusan wajib kita, dan bersungguh-sungguh juga dengan meningkatkan komitmen kita membiayai kewajiban kita itu dengan menguatkan bagaimana APBD di daerah masing-masing. Pemerintah pusat juga mendorong terkait dengan bagaimana suksesnya pelaksanaan terkait bidang sumber daya air. Maka melalui program IPTIM ya, IPTIM ini di komponen A ini
Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Bangda selalu memberikan arah kebijakan supaya bagaimana pengelolaan sumber daya air ini bisa dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi Bapak Ibu, mari kita kuatkan energi Bapak Ibu sekalian dari APBD masing-masing dan ditambah dengan adanya energi dari tim ini supaya pengelolaan sumber daya air di daerah benar-benar berjalan dengan baik. Di program komponen A ini, ya, pemerintah ingin memastikan bahwa ada dukungan yang kolaboratif yang tadi saya sampaikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, khususnya urusan sumber daya air atau irigasi ini. Untuk memastikan integrasi urusan bidang pekerjaan umum program pengelolaan sumber daya air di tahun 2022 ini, inilah maka pertemuan kita ini kita lakukan. Kami berharap pertemuan ini bisa memberikan masukan yang substantif, ya, yang korektif, kalau perlu saran masukan yang benar-benar konstruktif terhadap pengelolaan irigasi. Ada RPP irigasi yang menjawab isu kewenangan, isu manajemen air irigasi, isu modernisasi irigasi sebagai tawaran solusi dan single manajemen irigasi. Dan kami berharap juga dengan pertemuan ini nanti pengelolaan irigasi ini bisa meningkatkan efisiensi di dalam pemanfaatan air irigasi yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah selesai acara selama 3 hari nanti, kami berharap apa yang sudah kita bahas bersama-sama, yang sudah kita sepakati bersama-sama, dan saran masukan dari Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tindak lanjut yang harus sama-sama kita pegang bersama juga. Pengelolaan sumber daya air di daerah ini, irigasi untuk pertanian ini menjadi hal yang sangat concern, hal yang sangat mendasar, bagaimana memastikan bahwa para petani kita bisa terlayani terhadap penyediaan air untuk tanaman mereka. Kami berharap kehadiran Bapak Ibu, khususnya dari para kepala dinas yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan sumber daya air, benar-benar hadir mewakili negara, memastikan bahwa pengelolaan dan penyediaan sumber daya air di daerah ini bisa terlayani dengan baik. Dan Bapak Ibu dari unsur Bapeda, kami mohon benar-benar bersungguh-sungguh mengecek kembali bahwa komitmen pengelolaan program sumber daya air, khususnya irigasi ini, tertuang di dalam dokumen pengelolaannya juga Bapak Ibu sekalian, para dinas pertanian dan dinas pengelolaan sumber air, supaya benar-benar optimal kita pastikan kita melakukan
aktivitas kita supaya menghasilkan kinerja yang benar-benar maksimal dan berakhir dengan mensejahterakan para petani di daerah kita masing-masing. Demikian barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya diminta oleh panitia untuk menutup acara ini karena kemarin acara dibuka, maka supaya tidak masuk angin harus ditutup. Ya, jadi mari kita sama-sama Bapak Ibu sekalian mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, acara rapat asistensi dan supervisi dalam rangka integrasi program pengelolaan sumber daya air di daerah sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 17 Juni saya nyatakan. Baik, terima kasih Ibu Sesdijen atas penutupannya. Mohon izin Ibu, sekarang kami akan melaksanakan foto bersama. Saya belum selesai ini tadi loh. Oh, mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita. Bersama-sama kita memastikan bahwa kebersamaan kita ini untuk kesejahteraan petani benar-benar bisa kita wujudkan. Bapak Ibu yang hadir secara offline tentu setelah selesai acara ini akan kembali ke keluarga masing-masing. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Saya atas nama panitia penyelenggara menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat penyelenggaraan rapat berlangsung. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sesdijen. Mohon maaf atas sebelumnya. Baik. Terima kasih Bu Tes. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Indra. Alhamdulillah sehat, fresh banget nih. Satu Bu. Terima kasih Bu. Baik, mohon izin Ibu Sesdijen, Pak Kasubdit, kami akan laksanakan foto bersama. Panitia, apakah sudah siap? Untuk para peserta Bapak Ibu, mohon izin untuk bangkit berdiri karena kita akan melaksanakan foto bersama. Satu, dua, tiga. Angkat tangannya, mohon izin. Tepakkan tangan di depan. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Ibu Ses. Terima kasih Pak Kasudin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin suara-suara di lingkungan saya kurang bersih, jadi mohon maaf kalau sedikit terganggu. Mohon maaf Pak Indra. Ini ada di lobi, jadi situasinya rada-rada gaduh. Mohon maaf sekali lagi. Silahkan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Tak apa-apa. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih Ibu. Baik, pada Pak Nurdin, mohon izin untuk bisa dilanjutkan. Kita lanjut Pak, kita tadi. Jadi ini nanti bisa panjang atau bisa singkat tergantung dari Bapak juga.
program pengelolaan sumber daya air dan irigasi daerah 2017 dengan penetapan strategi pengembangan kebijakan sumber daya air berdasarkan inisiatif pemerintahan, pengelolaan sumber daya air dan berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, pemberdayaan dan pendampingan edukasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber air mengatur dan mengelola dan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terkait mengembangkan dan mengelola sumber daya sebagai satu pada daerah irigasi yang menjadi dan dalam implementasinya diperlukan sinkronisasi dan integrasi dari pusat sampai daerah, dari hulu sampai hilir, termasuk pelaksanaan integrasi, sinkronisasi, pemberdayaan, pelaksanaan irigasi, yaitu yang masuk sumber daya lembaga pengawas desa itu pemerintah, komisi irigasi, pelaksana pengelola, masalah petani. Saat itu bilangnya ada desa, ada kota, dan juga ada pedal tidak. Itu sebagai bagian dari lembaga. Yang selanjutnya, integrasi dan sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi. Ada integrasi dan sinkronisasi berbagai dokumen perencanaan. Yang 12 yang berhubungan dengan RPP nomor 11. Pemahaman secara kontekstual terhadap peraturan perundangan yang sudah ada sangat diperlukan dalam menyusun RPP irigasi untuk menghindari kontradiktif pengaturan dan juga dalam rangka memperkaya dan menguatkan sinergi dengan peraturan perundangan lain. Jadi ini kita ambil poin-poin umumnya, Bang. Artinya bahwa tadi ada beberapa pertentangan dan sebagainya dan masukan RPP irigasi, sehingga kita mendorong bahwa pemahaman kita harus dipahami juga untuk menyusun RPP irigasi otomatis harus meningkatkan yang juga yang berikutnya harus mengkaji yang atau bisa yang pertentangan sehingga akan memperkaya dan meningkatkan sinergi dengan peraturan. Itu harapan kita itu bahwa tadi RPP irigasi semua dan kalau rincinya tadi sudah tulis oleh yang berikutnya demikian rumusan ini disusun untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, kebijakan maupun penyusunan program pengembangan dan pengelolaan irigasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Diperumus dari Kemendak Lamda akan diwakili tanda tangan oleh Panja tersebut dan perwakilan peserta ikut tanda tangan. Namun mohon maaf, di sini saya cantumkan tidak semua peserta, tapi perwakilan provinsi. Perwakilan provinsi nanti Bapak bisa melihat dan juga mohon maaf kalau memang gelar tidak saya cantumkan. Karena kebetulan saya menyalin dari biodata, Bapak tidak mencantumkan gelar. Kalau saya nanya satu persatu sekarang, akan lama, Pak. Ada juga sebagian yang mencantumkan lengkap dengan gelar, ada juga yang tidak. Sehingga sudah aja saya hilangkan semuanya tidak. Karena kita akan harus butuh satu persatu nanya ya, Pak. Itu mohon maaf di sini ada yang ini saya bersihkan gelar di sini tidak mencantumkan. Karena tidak sama ini biodata yang saya pakai. Tapi tolong dilihat dulu, Pak. Yang namanya saya mengalir dari lisangan waktu ketik dan juga ya tadi apabila ada provinsi yang terlewat, kalau nama terlewat jelas ada terlewat, ada perwakilan, ada berapa misalkan ini baca
lagi itu artinya ada provinsi yang terlewat. Saya melakukan lihat dulu Aceh, Sumba, Jambi, Guangzhou, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Yang berikutnya Maluku Utara, Pangkal Pinang, Kepulauan Bermuda, Riau ya, berarti akan dihapus nih. Akan kita coba. Nah, ya, Bangka Belitung ya. Yang keempat, atas nama Bapak atau Ibu Nurwulan Handoko selaku Kasih Pelaksana Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Riau. Yang kelima, Bapak atau Ibu Niko Nugraha atas nama selaku Perencana Ahli Pertama Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang keenam, atas nama Bapak atau Ibu Merilia selaku Subkoordinator PIK 3 Bapeda Provinsi Lampung. Mohon izin atas nama Bapak atau Ibu Merilia selaku Subkoordinator PIK 3 Bapeda Provinsi Lampung. Apakah sudah berada di tempat? Baik, untuk yang melakukan penandatanganan akan dilakukan 3 kali untuk sebagai akan. Yang ketujuh, atas nama Bapak atau Ibu Muhammad Taufik selaku Kabid Perencanaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Mohon izin atas nama Bapak Muhammad Taufik selaku Kabid Perencanaan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Apakah sudah di tempat? Belum ada ya. Baik. Berikutnya nomor 8 atas nama Bapak atau Ibu Muhammad Nurholis selaku Analis PSDA PUPESDN Provinsi Yogyakarta. Oh iya, baik. Baik, selanjutnya nomor 9 atas nama Bapak atau Ibu Nixon V. Lungkang selaku Perencana Ahli Muda Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Nomor 10 atas nama Bapak atau Ibu Abdul Razak selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. Nomor 11 atas nama Bapak atau Ibu Wazir selaku staf IPW Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah. Yang ke-12 atas nama Bapak atau Ibu Mesak Telehala selaku Kabid Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Maluku. Yang ke-13 atas nama Bapak atau Ibu Syaiful Amin selaku Kabid Sumber Daya Air PUPR Provinsi Maluku Utara.
Yang ke-14 atas nama Bapak atau Ibu Muhammad Zain B selaku fungsional perencana Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Baik, diwakili selanjutnya nomor 15 atas nama Bapak atau Ibu Muryati selaku Kasih Bintek Bidang Sumber Daya Air PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Bapak atau Ibu Muryati. Terakhir dari Kementerian Dalam Negeri atas nama Indra Maulana Syamsul Arif SKOM MSI saat ini akan diwakili oleh Bapak Abdul Aziz SST. Baik, akan dilakukan foto bersama. Mungkin dokumen bisa dipegang. Ibu-ibu bisa di tengah, foto-foto ala-ala perkawinan. Kamera mohon izin. Belakang lu, belakang. Oke, kamera semua. Satu, dua, tiga. Tahan. Satu, dua, tiga. Ditahan. Senyumnya. Oh iya, pakai masker. Jika berkenan boleh melepas masker. Baik. Kameramen siap. Tangan diangkat. Mohon izin Bapak Ibu jika bisa. 1, 2, 3. Nah. Apakah sudah? Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Foto sudah selesai. Dengan ini, rapat asistensi dan supervisi provinsi dalam rangka integrasi pengelolaan sumber daya air di daerah telah resmi selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu untuk makan malam dan sarapan masih ada di ruang sebelah, dan juga untuk kunci kamar bisa dikembalikan ke panitia atau langsung ke resepsionis. Boleh, masih sampai besok. Sampai besok.
makan malam dan sarapan di ruang sebelah seperti tadi. Terima kasih Bapak Ibu.